Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyal azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq. Al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq. وعلى آله مصابيح سنة الأعلام وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين أما بعد. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyaratul iman dan sekitarnya. Alhamdulillah, insyaallah kajian rutin kita setiap bulan Ahad keempat mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya daripada Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شريفuddin النووي الشافعي، ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu ya Allah, karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Bagi yang bawa kitab, halaman 26. Yang terakhir, Imam Nawawi menjabarkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara orang yang menuntut ilmu atau ulama yang mencari ilmu tapi hanya untuk kepentingan dunia. Sedangkan ulama saja mencari kepentingan dunia, maka kata Rasulullah dia akan hina. Apalagi yang bukan ulama. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk Ramadan ke 20 ya. Wah, ini asrul awakhir ini, insyaallah. Yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber daripada Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala
la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min agradid dunya. Jadi barang siapa yang dia itu mengkaji suatu ilmu, maka dia harus semata-mata karena Allah. Apabila dia mengkaji ilmu, menuntut ilmu bukan karena semata-mata karena Allah, tapi illa liyusiba bihi gharadan minal agradid dunya, kecuali dia hanya ingin memperoleh keduniaan, tujuan dunia. Ini rata-rata kalau hadis ini sebenarnya bukan untuk ulama saja ini. Yang lebih mendasar ini adalah kita semua. Karena mayoritas umat manusia pasti mencari ilmu untuk tujuan dunia ya. Terutama apalagi ilmu eksakta. Apa ada orang masuk ke doktoran liwajahillah pertama kali? Jadi engineering, jadi pilot. Kamu jadi pilot, cita-cita jadi pilot untuk apa? Karena Allah. Ya. Kamu cita-cita jadi insinyur konstruksi, kenapa? Liwajahillah, karena Allah. Pernah nggak dengar gitu? Ya pernah ya. Tapi kan intinya orang mayoritas manusia pasti menuntut ilmu itu gharadan min agradid dunya. Tapi ini ancaman yang paling berat adalah ulama. Jangan sampai mencari ilmu akhirat ini tujuannya untuk mencari semata-mata dunia. Apa kata Rasulullah? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan bisa mencium wanginya surga pada hari kiamat nanti. Allah, nauzubillah. Rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sangat sahih. Wa mithlahu ahadits katsiratun. Banyak kata Imam Nawawi hadis-hadis yang seperti ini. Kenapa di dalam Islam itu ada pembatasan niat kita supaya bersih niat kita? Dan ini untuk semuanya, siapa saja kita mencari ilmu, supaya ketika kita menjadi sarjana atau kuliah, apabila gagal perkara dunianya, tidak boleh berkeluh kesah. Tidak boleh kita mengukur materi itu ukuran daripada kesarjanaan. Kan banyak, khususnya orang Indonesia gengsi ya. Kalau udah S3 gengsi dia kerja kasar. Di Israel Pak, doktor profesor tukang sapu biasanya. Di Arab doktor itu banyak sekali. Kerja-kerja kasar biasanya. Dulu saya punya teman Pak, engineering, udah tamat, tinggal mungkin cari pekerjaan saja nggak dapat. Tukang becak, teman saya tahun 96. Udah insinyur, melamar pekerjaan nggak dapat, tukang becak. Jadi disinilah pentingnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa. Kalau kita puasa ini bukan karena kita sandarkan karena keridhaan Allah, wal letih, penat, menahan dahaga, menahan lapar, belum lagi menahan hati kita supaya bersih. Satu tahun, 1 bulan Allah minta kita berpuasa. Ini sebenarnya adalah bukan untuk Allah. Tapi Allah minta engkau puasa itu semata-mata karena aku, tujuannya supaya hati kita bersih, supaya hati kita bisa sabar terhadap berbagai macam cobaan. Karena memang manusia ini, kenapa Allah turunkan Al-Quran? Kenapa enggak makhluk yang lain Allah turunkan wahyunya? Kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran ini untuk langit, planet-planet, matahari yang lebih besar?
kepada bumi, kepada gunung. Kalau kita selalu mengulang bahwasanya manusia ini paling kecil tapi seluasnya samudra untuk satu hati manusia. Lebih luas hati manusia, maksudnya jantung, pikiran, akal. Satu orang akal manusia jauh lebih luas daripada luasnya samudra Allah. Mana samudra yang paling luas? Samudra India, samudra Pasifik. Laut apa yang paling luas? Laut Merah, Laut Mediterranean, Laut Malaka, atau laut apa? Bayangkan, satu orang manusia. Makanya kenapa engkau tak sabar taklim hanya 1 jam? Allah memuliakan manusia ini lebih dari segalanya. Meskipun kita lebih kecil dari makhluk yang lain, satu akal manusia bisa lebih luas dari seluruh alam jagat raya, bahkan bukan hanya samudra. Coba sekarang manusia bisa menempuh sampai ke planet Mars umpamanya, bisa ke bulan, bisa meneliti tentang angkasa. Meskipun keterbatasan manusia, tapi artinya akal manusia itu. Makanya dulu kita nggak terpikir 1400 tahun yang lalu Allah gambarkan man qatala nafsan bighairi nafsin faqad qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faqad ahyan nasa jami'a. Allah, barang siapa satu orang saja, satu manusia yang kau bunuh, Allah tak sebut beriman atau tak beriman. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, sama dengan engkau membunuh seluruh manusia. Allah. Berarti martabat kita begitu tinggi, Allah agungkan. Berarti kita nggak makhluk yang paling tidak sia-sia. Berapa juta miliar makhluk Allah yang ada di bumi ini, belum lagi yang ada di angkasa luar, belum lagi yang ada di langit. Allah gambarkan dalam Quran, di langit itu juga ada ad-dawab, ada binatang melata. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Tapi kalau ad-dabbah di dunia ini, ya kita bisa bayangkan sapi, kerbau, unta, kambing dan sebagainya. Atau dalam tata bahasa Arab, dabbah itu bukan hanya hewan yang bisa dimakan, tapi juga seluruh hewan yang ada di dunia. Berarti kalau kita mensyukuri nikmat ini, maka Allah atur kita dari segalanya, sampai menuntut ilmu pun bagaimana supaya kita jangan lupa Allah. Tujuannya apa? Karena memang manusia ini kalau sudah jauh daripada nur Allah, jauh daripada cahaya hidayah, maka kita akan lebih parah daripada binatang. Berapa banyak orang yang berilmu, maka dia akan bisa menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain. Coba seandainya orang yang bisa menemukan nuklir, tapi ternyata niatnya jahat, mau jadi apa dunia ini? Orang yang punya ilmu, dulu Yahudi, Pak, Israel itu pernah ketangkep niat liciknya membuat kelicikan ilmu teknologi yang mereka gunakan ternyata untuk merusak manusia. Di antaranya umpamanya dia bisa bikin tali pinggang tapi dia jual di luar Israel supaya orang-orang Arab itu important. Dia bikin di gelang tali pinggang itu berupa magnet yang bisa merusak organ tubuh manusia. Berbagai macam, termasuk juga penemuan cloning. Itu juga kalau seandainya tidak difilter oleh ilmuwan dunia, maka itu akan bisa disalahgunakan. Begitu juga sekarang ini sudah ditemukan nuklir itu bisa membuat tandingan matahari. Kita katakanlah China sudah bisa mentransformasi nuklir itu menjadi tenaga surya, artinya menjadi tenaga matahari. Dan banyak lagi
ilmuwan yang menemukan teori-teori yang kalau itu manusia tidak dikontrol, maka dia akan bisa liar. Maka apa yang bisa mengontrolnya? Itulah dia wahyu, itulah dia Al-Quran. Meskipun kita menganggap orang-orang Eropa, orang Barat tidak memakai Al-Quran, tapi dengan adanya negara-negara Arab yang berpegang kepada Al-Quran, itu akhirnya mereka yang jauh daripada Al-Quran, yang tidak mengenal Al-Quran, mereka mau tidak mau harus tunduk. Kita katakan dulu cloning itu mau diliarkan itu, Pak. Tapi dengan adanya negara-negara Arab, ilmuwan-ilmuwan Arab yang modern menjadi filter, akhirnya itu dijadikan sebuah undang-undang dunia supaya tidak sembarangan mengkloning. Karena itu mau dijadikan cloning hewan dulu itu mau diuji coba, manusia juga di-cloning. Jadi bukan hanya dulu kan domba yang pertama. Begitu juga nuklir. Itu kan mau dibikin perdagangan bebas dulunya. Tapi kan akhirnya dengan adanya negara-negara Islam, termasuk juga teori-teori yang lain banyak sekali ya, termasuk juga teori-teori keilmuan undang-undang. Bahkan umpamanya kita katakanlah di barat sekarang LGBT itu diperbolehkan. Tapi mereka kan serba salah sekarang ini. Negara-negara Arab semuanya itu mengharamkannya. Mereka ingin mencoba memberikan kebebasan, tapi akhirnya mereka terus terjepit dengan kondisi dan keadaan. Meskipun ada mereka yang mempertahankan itu, tapi mereka tidak nyaman. Begitu juga dulu umpamanya undang-undang kebebasan. Siapa saja yang menghina Rasulullah itu dulu aman dan bebas, sebebas-bebasnya di Eropa. Akhirnya apa? Dengan adanya tekanan politik dan sebagainya, mau nggak mau mereka membikin aturan-aturan itu. Ini sebuah contoh bahwasanya manusia itu akan liar apabila menuntut ilmu tidak dikontrol oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, jangan kita menganggap Eropa itu tidak pakai Quran, tapi mereka bisa mengontrol. Tidak. Mereka itu semuanya berkaca kepada peradaban sebelumnya. Bukan berarti mereka secara lisan memang tidak mengatakan kami tidak ngikut Islam, tidak. Mereka pasti akan gengsi mengatakan kalau kami mengikut Islam, itu pasti gengsi. Apalagi China. Tapi dengan adanya perdebatan di PBB, setiap regulasi undang-undang dunia yang mau dibikin, dari kita katakanlah UNICEF dan sebagainya, termasuk WHO, seluruh obat-obatan yang ditemukan oleh WHO, meskipun bagi mereka tidak perlu ada aturan, tapi itu semua mereka terbelenggu dengan berbagai macam syarat-syarat dari negara-negara yang di luar mereka, terutama negara mayoritas Islam. Karena percuma mereka juga umpamanya memproduksi vaksin kalau tidak diterima oleh negara-negara Islam. Jadi intinya apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bermanfaat untuk orang mukmin, tapi juga seluruh umat manusia. Inilah hikmahnya, supaya jangan semata-mata karena dunia. Terutama para ulama. Kalau ulama karena dunia, maka umat ini akan hancur. Kemudian wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber daripada Anas dan Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridhai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilm liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yusrifa bihi wujuhan nas ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut ilmu agar dia itu bisa dianggap hebat oleh orang-orang yang bodoh, atau dia untuk supaya menambah banyaknya orang-orang yang alim, atau orang menuntut ilmu tujuannya apa? Supaya orang-orang bisa berpaling dengan dia. Artinya
bukan karena Allah, ingin pamer gitu ya. Ada orang menggali ilmu itu supaya pamer, supaya dianggap dia lebih hebat. Maka kata Rasulullah apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat duduknya di api neraka. Akan disediakan untuknya api neraka. Begitulah hati-hatinya dalam Islam menuntut ilmu. Sampai menuntut ilmu saja kita harus ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer. Dan ini juga diamalkan oleh orang-orang barat. Mereka kalau sudah ilmunya tinggi, biasanya mereka sudah tidak pernah lagi semata-mata untuk memperkaya diri, glamor. Makanya ada perbedaan kalau kita di Indonesia. Coba perhatikan orang-orang pejabat di Indonesia. Itu yang dibanggakannya kalau di rumahnya, Pak, porselin. Ya, lemari yang isinya hiasan-hiasan yang mahal. Tapi kalau orang barat, dan ini diwariskan oleh peradaban Islam, itu mereka jadi kebanggaan. Bukan berarti mereka ingin ria, bukan, tapi kebanggaan mereka itu apa? Di rumah itu adalah lemari yang isinya buku, kitab-kitab. Sampai-sampai mereka itu mengilustrasikannya, kita katakanlah kartun-kartun Disney itu. Kartun saja merefleksikan di dalam film-filmnya itu, mereka menunjukkan kebanggaan dengan kitab, dengan buku. Bahkan kartun SpongeBob yang mungkin orang dewasa nggak mau melihatnya, itu sendiri pun sering mereka menampilkan lemari-lemari buku. Sampai detik ini di Eropa itu kebanggaan, bahkan, dan ini meniru peradaban Islam, karena memang peradaban itu terbentuk dari ilmu. Setua apapun negeri ini, kalau tidak ada keilmuan yang muncul, tidak ada keilmuan yang berkembang di situ, maka dia tidak akan melahirkan peradaban. Dan negara itu tidak disebut sebuah negara peradaban. Kita katakanlah Arab. Dulu Arab sebelum datangnya Islam, kita katakan pada masa jahiliyah, padahal negara Arab itu lebih tua, itu sama tuanya, bahkan lebih tua daripada India, China, Mesir, termasuk Greece, Yunani. Tapi nggak pernah orang sebut Al-Hadar Al-Arabiyah, nggak ada. Kenapa? Karena memang orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu tidak mengembangkan keilmuan. Ini sebelum datangnya Islam ya, sebelum datangnya Islam. Dulu ini kenal sebelum datangnya Islam, peradaban itu Yunani, Mesir, Yunani, India, China. Kenapa? Karena disitulah negara-negara di mana masyarakatnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Baru setelah datangnya Islam, mulailah luar biasa peradaban Islam. Tidak disebut peradaban Arab, tapi peradaban Islam. Kenapa? Sebab Al-Quran. Apalagi Ramadan sekarang kan, Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, ini adalah artinya berarti Ramadan ini adalah gerbang keilmuan, gerbang daripada peradaban. Jadi bukan hanya kita merasakan kewajiban Ramadan untuk menahan dahaga dan lapar, bukan hanya untuk kita membersihkan hati kita supaya tidak iri, dengki, hasad, bukan hanya sekedar untuk ibadah, menjalankan rukun Islam kita puasa ini, tapi hakikat lebih jauh daripada Ramadan ini adalah gerbang daripada peradaban. Ini luar biasa yang sekarang dirasakan oleh seluruh dunia, umat manusia apapun agamanya. Itu dia ya. Rawahu at-Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu an-nar.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Dalam teks lain disebut adkhalahun nar, Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Jadi dalam Islam begitulah bersihnya ya ulama. Makanya ulama di dalam Islam itu sangat difilter dari nol, bersih zahir dan batin. Maka ancamannya luas. Nggak usahkan dia jatuh fasik. Bayangkan, nggak usahkan jatuh fasik. Apa yang dikatakan fasik? Dia tidak salat, tidak puasa dengan sengaja, tidak berzakat dengan sengaja, apalagi maksiat. Allah. Itu kelebihan ulama Islam dengan ulama orang yang tak berakidah. Kita nggak heran kalau di Eropa orang-orang ilmuwan itu meskipun ilmunya tinggi, berzinah itu nggak dosa. Ilmuwan Jerman mengatakan berzinah itu sport, iya kan? Apalagi di Jepang, ilmuwan Jepang, bagi mereka minuman khamar itu tidak ada masalah, nggak ada dosa di sana, tidak ada beban bagi mereka, itu adalah larangan. Apalagi sampai-sampai kita mengatakan, jangan kamu melihat paha wanita itu, jauh kali itu. Begitulah halusnya ajaran Islam. Sampai-sampai melihat wanita yang bukan mahram saja diharamkan. Subhanallah. 180 derajat kalau dibandingkan orang alim beragama Islam, orang alim yang tak beragama. Dan nanti titik kebenaran agama Islam ini bukan kita debat tentang Tuhan itu punya anak atau tidak. Bukan kita nanti akan bisa menang mengatakan Islam ini agama tauhid yang mulia, lebih mulia dari agama yang lain. Bukan di situ nanti intinya. Kita akan diuji kebenaran Islam itu dengan akhlak. Dan tidak ada akhlak yang paling mulia selain daripada akhlak Islam. Kalau mau jujur, orang-orang yang tak berakidah, mereka tidak bisa mengingkari itu. Begitulah halusnya bagaimana filter daripada Quran dan Sunnah untuk membimbing umatnya. Jadi makanya Ramadan ini kita berpenat-penat di dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita ingin menuju ladang yang paling luas dan abadi. Apa itu? Surga dan neraka. Ya mudah-mudahan janganlah sampai kita masuk neraka, ya kan. Berapa tahunlah umur kita? Yang terakhir, ini kita di akhir Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan, idza dakhala asrul awakhir, apabila engkau masuk di 10 akhir Ramadan, kata Rasulullah, ahya al-lail. Jadi Rasulullah itu apa? Ahya al-lail, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ada nggak kita bangunkan keluarga kita, Pak? Ada, sahur doangnya. Maksudnya di sini bukan bangun sahur, bangun sholat tahajud, qiyamul lail, berzikir. Kemudian apa? Wasaddul mi'zar, kencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Bukan kita beli tali pinggang yang kuat, kita kuat ikat kencang-kencang pinggang kita, jangan, nanti bisa terganggu ginjalnya. Yang dimaksud itu adalah Rasulullah mengajarkan kita betapa pentingnya 10 akhir Ramadan ini, bangun tengah malam. Bahkan Rasulullah SAW tidak menyentuh keluarganya, artinya tidak menyentuh istrinya meskipun halal. Begitulah pentingnya. Jadi makanya kenapa Rasulullah pada Asrul Awakhir, 10 akhir pada Ramadan ini i'tikaf. Apa syarat i'tikaf? Pertama Islam, yang kedua berakal atau tamyiz. Jadi kalau anak-anak yang belum baligh tapi dia sudah mumayyiz, maka sah i'tikafnya. Ini terakhir ya. Yang ketiga, kemudian kita i'tikaf itu mesti di masjid, tidak boleh di mushola. Jadi kalau masjid itu bukan mesti namanya mushola ya. Meskipun namanya mushola, kalau tanahnya wakaf dan di tempat itu berturut-turut dilakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka itu disebut dengan masjid. Yang dikatakan mushola apa? Tanahnya bukan wakaf dan tidak didirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Meskipun didirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, apabila tanahnya bukan wakaf, maka dia namanya mushola, tidak sah i'tikaf.
Kemudian niat, ini sepakat semua ulama, i'tikaf itu niat. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Kemudian yang kelima, as-shaum. I'tikaf itu mesti puasa. Ini syarat mutlak menurut siapa? Imam Malik. Karena Imam Malik mengambil hadis Rasulullah, la i'tikaf illa bisawm. Kata Rasulullah, tidak ada dikatakan i'tikaf kalau nggak puasa. Makanya Imam Malik bikin syarat yang sangat ketat. Makanya kalau di luar Ramadan, i'tikaf syarat Imam Malik ini berat. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, al-makath fil masjid, kita menetap di masjid sebentar saja, i'tikaf. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup sholat 2 rakaat di masjid. Jadi apapun namanya ya. Karena di Indonesia ini musola itu masjid, tapi belum tentu masjid musola. Jadi itu syaratnya ya. Syaratnya al-mabna itu gedung yang khusus untuk ibadah. Yang kedua i'tikaf, wakaf. Yang ketiga sholat 5 waktu didirikan, itu syarat daripada i'tikaf. Kalau musola tidak ada i'tikaf. Kita katakanlah masjid-masjid di BUMN, di gedung-gedung, maka di situ nggak ada i'tikaf. Tidak sah i'tikaf. Jadi kalau untuk mau lebih lengkapnya silakan lihat tulisan saya, nanti ada judulnya sholat di Kubah Mas tidak sah i'tikaf di sholat Masjid Kubah Mas. Ini berapa tahun yang lalu. Dulu statusnya belum wakaf, tapi sekarang insya Allah udah wakaf ya. Dulu ada yang bertanya, mereka sudah bertanya langsung kepada yang punya. Katanya itu bukan wakaf pribadi dulu ya, 4 tahun 5 tahun. Tapi sekarang insya Allah udah wakaf. Jadi judulnya itu berbagai macam syarat yang saya tulis di sana insya Allah. Silakan pada ada pertanyaan, kalau kita tutup. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hadis tentang kebahagiaan orang yang berpuasa, yaitu pertama ketika ia berbuka puasa, dan kedua ketika ia bertemu dengan Tuhannya atau Rabbnya. Itu saya kadang menjelaskan ke anak itu agak bingung juga, atau ke yang lainnya. Itu bagaimana penjelasannya mengenai yang bertemu dengan Tuhannya. Terus yang kedua, mungkin saya sering bertanya ini mengenai tentang kisah sahabat-sahabat. Saya sering baca itu ketika Allah ridho pada kaum muhajirin dan ansor, dan kaum ansor pun muhajirin ridho dengan kepada Allah. Kalau kita melihat dan mendengar cerita tentang sahabat-sahabat Rasul itu, saya kadang merasa bukan berputus asa, maksudnya kecil hati saya berpikir, wah ini kita nggak bakalan lolos dalam hati kita gitu dari siksa api neraka. Nah kadang itu kadang agak mengganggu dingin gitu, karena melihat keimanan mereka, melihat tawadhunya mereka tentang terus johir mereka tentang ibadah, itu sepertinya saya dalam hati saya nggak kena gitu. Itu gimana kita menghadapinya? Jadi ya. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan kata Rasulullah. Yaitu apa? Inda iftari, liqa inda iftari. Jadi ketika dia mau berbuka puasa. Kemudian yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika dia ingin ketika nanti di akhirat berjumpa Tuhannya. Apa maksudnya? Kita berpuasa, percayalah, kalau orang yang ikhlas berpuasa pasti menemukan kegembiraan yang sangat luar biasa setelah 1 hari penuh menahan dahaga dan haus, menahan dahaga dan lapar. Pasti ada kegembiraan untuk dia membuka puasa. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW memakruhkannya, menganjurkan tak. Makanya dalam bahasa Betawi saja nih pakai bahasa hadis, takjil itu sebenarnya bukan berbuka, artinya mensegerakan al-ajilah. Rasulullah menyuruh kita bersegera berbuka. Jadi jangan azan dulu baru buka. Kita batalkan puasa kita dulu baru azan. Makanya Rasulullah menganjurkan buka dulu. Inilah hikmahnya, ketika kita sudah menahan 1 harian dahaga dan lapar, kita pasti akan merasakan kegembiraan. Tapi kegembiraan itu baru kegembiraan dunia, kegembiraan syahwat kita.
Itu Rasulullah kiaskan kegembiraan itu nanti, maka akan kita menemukan kegembiraan yang lebih lagi, bahkan lebih gembira daripada seluruh nikmat surga. Apa itu? Inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan ibu kita, ayah kita, kakek kita, semuanya. Bayangkan satu hari penuh kita kayak mana kayanya orang, sekaya-kayanya orang. Ketika dia berpuasa, dia nggak akan berpikir tentang hartanya yang banyak. Dia nggak berpikir istrinya yang cantik. Dia nggak berpikir apa, kecuali yang dipikirkan apa ketika itu? Buka. Itulah kegembiraan yang didahulukannya dulu. Mau 100 triliun duitnya, ketika dia ikhlas berpuasa, maka kegembiraan yang paling pertama di benak dia akan muncul ketika buka itulah. Itu baru di dunia. Nggak akan mungkin ada orang berpuasa ketika sudah datang maghrib terbayang istrinya yang cantik, nggak jadilah aku buka gitu. Ada nggak gitu? Meskipun dia baru nikah bulan madu, pasti buka dulu dia. Itu dia ya. Jadi kegembiraan ketika berjumpa Allah, maka itu akan lebih tinggi lagi. Itulah nikmat dari segala nikmat yang paling besar di akhirat nanti. Kemudian kenapa Allah di dalam Al-Quran menyebutkan radhiyallahu anhu, Allah redha terhadap orang-orang Ansar dan Muhajirin? Karena memang pertama mereka lah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka lah para sahabat yang mereka memberikan contoh ketauladanan bagaimana mereka ikhlas menjalankan Al-Quran dan Sunnahnya. Yang mereka itu dulu adalah gelamau, yang mereka itu dulu adalah semua punya harta sebagaimana kita sekarang ini, tapi mereka bisa korbankan itu hartanya. Allah abadikan dalam Al-Quran lebih daripada 400 orang Muhajirin meninggalkan Mekah, meninggalkan harta bendanya. Dalam Al-Quran disebut lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah lebih kurang 400 orang Muhajirin dia tinggalkan, udah sampai makan susah, Pak. Orang-orang Muhajirin meninggalkan Mekah ke Madinah lebih kurang 400 orang, disebutkan oleh Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalal Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain. Inilah disebut Ahlus Suffah. Makanya ulama-ulama sufi mengambil daripada tauladan ini. Disebut akar sufi itu diantaranya itu. Ini disebut Ahlus Suffah. Bayangkan, mereka yang kaya jadi miskin sampai mereka susah makan, dan mereka Allah abadikan dalam Al-Quran la yas'alunan nasa ilhafa. Lapar tapi nggak berani minta. Tapi kata Allah simahum, Allah nampakkan di wajah mereka memang miskin, mereka lapar, tapi mereka malu meminta-minta. Sampai Allah suruh, barang siapa yang engkau memberikan nafkah hartamu wahai orang-orang Ansar, orang Adang Madinah. Kalau sekarang orang kaya lah. Sama ada engkau bersedekah pada siang hari ataupun malam, kau bersedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin, kata Allah, harta yang kau keluarkan untukku di jalan Allah membantu orang-orang yang berdakwah sebagaimana orang-orang Muhajirin, kamu tidak akan pernah duka cita dan tidak pernah ada rasa ketakutan. Khitab itu apa? Khitab yang dalam ayat tadi, jangan kamu takut dan jangan pernah duka cita karena sebab harta yang kau keluarkan di jalan Allah. Wah, kita belum sanggup kita meniru bagaimana, nggak usah kan adab Rasulullah, bagaimana adab para sahabat yang lalu pernah kita sebutkan di dalam kitab Al-Muwatta.
Seorang sahabat yang mereka gara-gara sholat tidak khusyuk di kebunnya yang megah, kebunnya yang luas, dan isi kebunnya penuh dengan kurma yang ranum yang sudah siap panen. Bayangkan, ini terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam kitab Muwatta disebutkan sahabat ketika sholat di kebunnya, Allahu Akbar, sholat asar, ditengoknya hinggap seekor burung yang indah. Gara-gara dia lihat burung, dia lupa rakaat. Sudah 4 atau 3. Akhirnya dia lupa betul-betul rakaat itu. Habis sholat dia menyesal. Dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebun yang luas, yang isinya adalah kurma yang siap panen. Tapi gara-gara itu burung hinggap di kebunku dan aku sholat di ladangku. Aku lupa dengan sholatku. Maka aku merasa berdosa ya Rasulullah. Maka ku sedekahkan, ku hadiahkan kebunku yang sudah panen ini untukmu ya Rasulullah. Silahkan, mau kamu jual, mau kamu apain saja. Allah, itu imannya sahabat. Kira-kira kita siap nggak ini? Nggak usahkan perkara khusyuk sholat, perkara yang membatalkan puasa, membatalkan sholat saja belum tentu kita mau bersedekah. Iya kan? Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan hal yang sama, akhirnya disedekahkan tanahnya sama Khalifah Utsman bin Affan. Ya Khalifah, aku tidak khusyuk salat gara-gara tanahku yang luas. Maka terserah engkau, kau ambil tanahku, kau gunakan apa saja, mau kamu jual, mau kamu sedekahkan atau bagaimana. Artinya, ini diantara adab-adab sahabat yang luar biasa. Yang luar biasa. Banyak lagi kisah-kisah sahabat yang mereka sangat luar biasa mengorbankan dirinya, sampai Allah gambarkan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam ila akhirih. Udah, ini ayat selalu saya ulang-ulang. Orang beriman itu Allah minta harus seperti ansarnya Nabi Isa. Demi agamanya dia berani berkorban nyawanya, harta dan nyawanya. Bayangkan ya. Dan ini sudah diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat sudah mengamalkan itu. Jadi kalau kita makom kita mau seperti sahabat, inilah yang selalu disebutkan dalam Al-Quran, yang itu wajib rukun qauli kita dalam setiap salat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa nikmat itu? An'amta 'alaihim. Itulah para sahabat. Itulah para rasul, itulah para wali Allah, para ulama-ulama kita, orang-orang saleh. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti adab-adab para ulama-ulama kita, para sahabat tabi'in, karena hanya itulah yang bisa menentukan makom kita tinggi rendahnya di surga Jannatul Na'im. Itu saja, kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.